Hai guys, semoga kabar baik selalu ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel Febriani Bang Heli di episode Recent Film dan masih ditemani oleh saya, Miss Baby. Untuk yang baru bergabung, Miss Baby ucapkan welcome dan jangan lupa untuk klik subscribe ya, biar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata di balik sebuah film. Film yang akan direview kali ini tentang kisah nyata seorang ibu rumah tangga biasa asal Korea Selatan yang ditahan selama 2 tahun atas dakwaan penyeludupan narkoboy di Bandara Paris. Buat kalian penyuka film drama keluarga yang menguras air mata, Way Back Home ini menjadi salah satu rekomendasi buat kalian. Berikut fakta menarik mengapa kalian wajib nonton film ini. Check it out! Way Back Home adalah sebuah film drama Korea Selatan yang rilis tahun 2013 yang menampilkan Jeon Do Yeon dan Go So. Film yang disutradarai oleh Park Eun Jin ini berdasarkan kejadian nyata yang terjadi pada akhir 2004. Menurut pengakuan sang sutradara, dia tertarik membuat cerita ini setelah membaca artikel tentang ditangkapnya seorang ibu rumah tangga biasa asal Korea saat di Orly Airport, Paris atas dakwaan penyeludupan narkoboy. Si ibu yang jadi tersangka saat itu ditahan di Martinique selama 2 tahun yang ternyata salah tangkap. Bisa bayangin guys, sudah 2 tahun ditahan dan harus berpisah dengan keluarganya, padahal si ibu ini tidak bersalah. Kabarnya butuh waktu bertahun-tahun dalam memproduksi film ini karena syuting yang dilakukan bukan di Korea Selatan saja loh guys, tetapi syuting juga di lokasi aslinya di Paris, sehingga memakan waktu untuk mendapatkan izin syuting. Namun satu lokasi yang tidak mendapat izin syuting yaitu di Ducos Prison, Martinique yang menjadi penjara aslinya. Sebagai gantinya, syuting dilakukan di Najayo Prison, Republik Dominika. Dan ini menjadi yang pertama kali sebuah film Korea mengambil lokasi syuting di Kepulauan Karibia, juga film pertama yang menampilkan para penjaga dan tahanan sebagai karakter-karakter pendukung. Top banget! Oleh sebab itu, sebagian besar dialog pada film ini didominasi juga oleh bahasa Prancis dan Inggris. Yang menjadi sorotan utama dari film ini adalah kehidupan di penjara. Sutradara Park ingin menampilkan kehidupan penjara yang terlihat real. Karena itu, film ini banyak mengambil figuran berupa narapidana di penjara dan juga petugas penjaranya. Memang terlihat nyata ya kehidupan penjaranya nih. Cerita dalam film ini menyoroti ketidakadilan dalam sistem peradilan dan tantangan yang dihadapi oleh seseorang yang dituduh tanpa bukti yang kuat. Yang memerankan Song Jeon Yeon, ibu rumah tangga biasa yang ditangkap dalam film ini adalah seorang aktris ternama asal Korea Selatan, yaitu Jeon Do Yeon. Film ini mendapat sambutan positif dari kritikus dan penonton. Jeon Do Yeon meraih penghargaan aktris terbaik di Festival Film Cannes 2013 untuk penampilannya dalam film ini. Film Korea kali ini, Miss Baby tidak menemukan soundtrack atau lagu yang mengiringi film ini. Hanya musik saja yang penata musiknya adalah Kim Jun Seong yang mampu membangun chemistry sedih juga terharu tiap momen dalam film. Keren opa Kim Jun Seong. Yang penasaran kisahnya, berikut sinopsis film Way Back Home. Tapi sebelum masuk ke sinopsisnya, perlu kalian ketahui guys, tiap film yang berdasarkan pada kisah nyata dalam hidup seseorang ataupun keadaan apapun tentu ada unsur dramatisasi demi kepentingan cerita di film. Jadi tidak selalu 100% ya. So, berikut sinopsis filmnya. Seong Jeong Yeon, seorang ibu rumah tangga yang hidup bahagia bersama suaminya Kim Jong Bae dan putri mereka Hye Rin.
Namun kehidupan mereka berubah setelah mengetahui salah satu teman Jong Bae meninggal karena bundir yang ternyata meninggalkan utang yang sangat banyak atas nama Jong Bae. Hal ini membuat perekonomian keluarga mereka menjadi kacau balau hingga membuat rumah dan usaha mereka menjadi disita. Jong Bae lalu menemui temannya Seo Mondo menanyakan perihal pekerjaan dan temannya ini menawarkan kerja, yaitu hanya perlu membawa batu permata ke Prancis. Meski awalnya kurang berminat, Seong Jeong Yeong terpaksa mengambil pekerjaan itu tanpa sepengetahuan suaminya karena mereka lagi butuh uang. Dan disinilah masalahnya timbul. Saat tiba di Orly Airport, bandara Prancis, Jeong Yeon ini dicurigai oleh polisi bandara sehingga membuat koper yang dibawanya harus diperiksa oleh petugas bandara. Setelah kopernya dibuka, rupanya isinya bukan perhiasan atau batu permata seperti yang Seo Mondo katakan, tetapi isinya adalah kokain dengan jumlah yang sangat banyak. Di sini terlihat jelas Seong Jeong Yeon ditipu alias tidak mengetahui isi sebenarnya dalam koper. Jeong Yeon yang hanya bisa berbahasa Korea ini tentu kesulitan untuk menangani situasi tersebut. Pihak kedutaan besar Korea di Prancis pun datang dan menjanjikan akan membantu persidangan Jeong Yeon. Adanya kesalahpahaman ini membuat Jeong Yeon harus mendekam di penjara selama 4 bulan di Paris untuk menunggu panggilan persidangan. Suaminya lalu mencari Mondo karena dialah bukti kuat dari kasus istrinya. Namun 3 bulan ditahan, Jeong Yeon sudah dipindahkan ke penjara wanita Martinique Island di Kepulauan Karibia. Suaminya mencari Mondo dan setelah tertangkap, lalu diadili dan Mondo mengaku bahwa Jeong Yeon tidak ada sangkut paut soal kokain itu dan hasil dari pengadilan akan dikirim ke Prancis. Jeong Yeon dan suaminya sangat senang karena istrinya akan mendapat persidangan setelah 9 bulan Jeong Yeon ditahan. Tapi pihak kedutaan besar Korea di Prancis yang tak menanggapi serius masalah Jeong Yeon, lalai dan tidak pernah mengirim dokumen tersebut ke pengadilan Prancis sebagai bukti Jeong Yeon tidak bersalah sehingga tidak bisa melanjutkan sidang dari terdakwa. Dan Jeong Yeon ditambah masa penahanan lagi dan karena kendala bahasa sehingga tidak bisa membela dirinya dan tidak memahami situasi yang terjadi. Jong Bae tentu tidak tinggal diam mendengar istrinya masih ditahan. Dari Korea Selatan, sang suami berjuang mencari keadilan dengan terus meminta bantuan kedutaan besar Korea Selatan di Prancis perihal persidangan istrinya tapi tetap sia-sia. Jeong Yeon menghadapi kesulitan dalam penjara mulai dari kendala bahasa, bullying dari orang-orang yang ada di penjara, sampai hampir diperkaos oleh kepala penjara yang seorang lesbian. Namun dia berteman dengan seorang narapidana bernama Yalka yang membantunya di penjara. Ibu satu anak ini harus menjalani hidup dalam kesengsaraan selama 2 tahun di pengasingan karena kasusnya tak kunjung disidangkan oleh pengadilan. Hingga pada tanggal 14 Februari di tahun 2006, Jong Bae menerima telepon yang adalah dari istrinya Jeong Yeon yang memberi kabar baik bahwa dirinya sudah keluar dari penjara pembebasan bersyarat untuk persidangannya nanti. Bahkan saat itu pun kedutaan besar Korea di Prancis masih tak ada niat untuk memperjuangkan persidangan Jeong Yeon dan hanya menginfokan bagi orang yang mempunyai kasus narkoboy akan dipenjara selama 10 tahun bahkan bisa lebih. Belum berjuang sudah pesimis ya. Jeong Yeon yang mendengar hal itu jadi makin down. Pengawasnya kemudian datang ke tempat tinggal Jeong Yeon dan sangat terkejut melihat keadaan miris Jeong Yeon yang tak sadarkan diri. Sedangkan di Korea, keadaan suaminya yang berteriak menyuarakan keadilan bagi istrinya di negara lain menjadi pusat perhatian media. Seorang produser KBC, Shin Cheol-ho, tertarik membuat kisah Jeong Yeon dan berhasil menemukan posisi istrinya di Martinique yang menurut kedutaan besar tidak ada lagi orang Korea di Martinique. Jong Bae pun mengikuti tim KBC dan bertemu dengan istrinya yang baru keluar dari rumah sakit karena gizi yang buruk. Setelah perjumpaan yang mengharukan itu, Jong Bae dan tim KBC bertemu kedutaan besar Korea di Prancis untuk menanyakan perihal info palsu tidak ada orang Korea di Martinique dan perihal dokumen persidangan untuk Jeong Yeon. Betapa marahnya Jong Bae mengetahui bahwa ternyata dokumennya tidak pernah dikirim. Tim KBC kemudian menyiarkan kisah Jeong Yeon dan menjadi viral di internet karena kelalaian yang terjadi di Kementerian Luar Negeri atas ketidakmampuan mereka untuk membela warganya di luar negeri.
Nonton kelanjutan ceritanya di aplikasi kesayangan kalian ya guys, dan bagaimana perjuangan suaminya agar Jeong Yeon bisa lepas dari penjara tersebut yang sanggup membanjiri air mata kalian di film Way Back Home ini. Pesan dari film Way Back Home ini adalah pentingnya memiliki keberanian dan ketekunan yang menjadi sorotan penting dalam film ini. Meskipun Jeong Yeon dihadapkan pada situasi yang tidak adil dan berada di penjara, dia tidak menyerah dan terus berjuang untuk membuktikan kebenarannya. Di film ini juga menekankan nilai-nilai keluarga yang kuat dan pentingnya saling mendukung dalam menghadapi masa sulit. Jong Bae, suami Jeong Yeon, berusaha mencari bukti untuk membebaskannya dan memulihkan kehidupan keluarga mereka setelah dia dibebaskan. Ketidakadilan dalam sistem peradilan ya, film ini mengungkapkan kesalahpahaman dan ketidakadilan yang dapat terjadi dalam sistem peradilan. Jeong Yeon ditangkap dan dihukum tanpa bukti yang kuat, dan cerita ini menjadi peringatan akan kerentanan individu terhadap kesalahan dan kebijakan peradilan yang tidak adil. Sekian review soundtrack film Way Back Home kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komentar berupa saran dan kritik yang membangun, juga share video ini ke orang-orang terdekat kalian di sosmed sangatlah berharga guna membangun channel ini. Klik subscribe lalu klik lonceng di sampingnya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film berdasarkan kisah nyata lainnya dengan soundtrack-soundtracknya yang tak kalah keren versi Miss Baby. Nantikan video Miss Baby tiap hari Rabu ya. See you in the next video.